Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah gudang sembako yang berada di kawasan Pasar Surade di Sukabumi, Jawa Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Info terkini Pasar Surade. Kobaran api disertai asap tebal melahap sebuah gedung sembako di kawasan Pasar Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Banyak material yang mudah terbakar membuat api kian membesar hingga petugas damkar kesulitan menjinakkan api. Api berhasil dipadamkan 4 jam kemudian dengan terjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran, hampir seluruh barang dagangan yang ada di gudang ludes terbakar. Hasil penyelidikan sementara, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari dalam gudang. Api kelihatannya gitu, dan juga listriknya mati gitu, listriknya mati. Nah, setelah itu, ternyata setelah dilihat-lihat, api di dalam begitu besar dan tahu-taunya begitu yang ditelepon yang punya kios, Pak Haji Adinya, di sini begitu gerbang dibuka, api langsung menyembur dengan cepat meluas dan menghanguskan seluruh barang, hampir seluruh barang, hampir 80%, 90% barang yang ada di dalam habis terbakar semua. Itu api berawal dari arus pendek. Itu kerugian Pak sekitar berapa Pak? Kerugian diperkirakan kurang lebih dari 5 miliar. Itu bangunan apa Pak yang terbakar? Yang terbakar itu gudang sembako. Gudang sembako. Ada berapa bangunan yang terbakar? Yang terbakar cuma satu bangunan, luasnya 10 kali 50 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara pemilik gudang berupaya menyelamatkan barang yang masih bisa diselamatkan ke tempat aman. 2 truk bertabrakan di ruas tol Cipali, wilayah Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Kerasnya benturan membuat kedua truk terguling hingga menutup badan jalan dan membuat arus tersendat. Kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 kendaraan truk ini terjadi di kilometer 73.800 jalur A ruas tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Kedua kendaraan terguling usai terjadi tabrakan hingga sempat membuat arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cirebon tersendat. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni truk pengangkut lem dan cairan bahan pembuatan sepatu dengan truk pengangkut pasir. Kecelakaan terjadi saat truk pengangkut bahan lem sepatu berangkat dari Cikande, Tangerang menuju Ngawi, Jawa Timur. Saat melintas di TKP, truk diduga hilang kendali akibat cairan yang bergerak hingga oleng ke kiri dan menabrak truk pengangkut pasir yang sedang menepi di bahu jalan. Kerasnya benturan membuat kedua kendaraan terguling. Lem dari mana mau kemana Pak? Dari Cikande, titik terakhir di Pasuruan. Pasuruan. Nah itu pas kejadian ngoleng atau ban pecah itu gimana sih Pak? Agak oleng. Agak oleng ke kiri. Terus di sebelah kiri ada truk dam istirahat. Main itu lagi istirahat satunya? Iya. Terus saya kena itu bak, lebihan bak dari kabin kan ada lebihan bak nih yang 20 cm. Katanya itu dulu. Pasca kecelakaan, petugas langsung berupaya membersihkan sisa tumpahan lem dan cairan kimia hingga jalan kembali bisa dilintasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Proses evakuasi masih terus dilakukan petugas dan kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan petugas PJR dan pengelola tol Cipali. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Kawanan geng motor bersenjata tajam menyerang sekelompok remaja di Maros, Sulawesi Selatan. Seorang remaja babak belur dikeroyok para pelaku. Kamera warga merekam saat kawanan geng motor mendatangi sekelompok remaja yang tengah berkumpul di pinggir jalan Poros, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Keributan antar kedua kelompok ini pecah dan saling serang menggunakan senjata tajam. Polisi yang mendapat laporan warga langsung mendatangi lokasi dan membubarkan tawuran antar kedua kelompok tersebut. Usai dibubarkan, polisi mendapati seorang remaja babak belur yang dikeroyok kawanan geng motor. Selain itu, polisi juga menemukan 4 anak panah yang berserakan di jalan. Kejadian itu memang terjadi ya pada waktu malam minggu sekitar jam 2 sampai jam 3 malam itu. Kebetulan
Bimasnya di sana datang melaporkan ke teman-teman yang ada piket di kantor bahwa di sana banyak anak remaja yang ngumpul, sehingga anggota piket pun bersama-sama dengan Bimas ke tempat sana membubarkan. Setelah dibubarkan, ternyata ada satu orang yang melaporkan kalau dirinya dianiaya. Polisi masih menyelidiki motif penyerangan tersebut dan akan menggelar patroli rutin pada jam rawan karena banyak warga yang terganggu dengan tawuran antar kelompok warga ini. Dari Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Masa menggeruduk kantor Mapolres Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mereka memprotes lambannya penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru PAUD terhadap 4 siswa. Puluhan pemuda dari desa Bate Tangga, Kecamatan Binduang, membakar ban bekas dan memblokade jalan di depan Mapolres sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan kasus pelecehan seksual yang saat ini ditangani Polres Polewali Mandar. Massa juga mendesak polisi segera memperjelas proses hukum terhadap seorang oknum guru PAUD yang diduga melecehkan 4 anak. Wakapolres Polewali Mandar menyatakan kasus ini menjadi atensi dan polisi masih melakukan penyelidikan. Terkait kasus pelecehan seksual, ya, bagi anak di bawah umur, ya, kita kawal bersama akan semua dan jadi atensi kami. Apakah sudah ada pelaku yang ditetapkan? Belum ada. Jadi masih dalam proses penyelidikan. Pelaku ini statusnya masih saksi. Terperiksa ya? Ya, masih dalam pendalaman. Unit PPA telah memeriksa para korban dan melibatkan psikolog, mengingat beberapa anak masih mengalami trauma. Sebelumnya, sejumlah orang tua melaporkan seorang oknum guru PAUD di Kecamatan Binduang yang diduga melecehkan muridnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Kepala Staf Umum TNI Jamari Caniago ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polhukam Republik Indonesia yang baru. Selain itu, Presiden menunjuk Erick Thohir menempati posisi Menpora. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat menteri dan wakil menteri serta kepala kantor kepresidenan tanpa didampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago menjadi Menko Polhukam menggantikan Budi Gunawan. Sementara itu, Erick Thohir dicopot dari jabatan Menteri BUMN dan dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Selain itu, Presiden melantik juga sejumlah wakil menteri, diantaranya Afrian Syahnur menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Emmanuel Ebenezer, serta Farida Farica menjadi Wakil Menteri Koperasi, dan juga Rohmat Marzuki dilantik menjadi Wakil Menteri Kehutanan. Presiden Prabowo juga melantik Letjen Polisi Ahmad Doviri menjadi staf khusus Presiden bidang keamanan dan ketertiban dan reformasi kepolisian. Muhammad Kodari menjadi Kepala Kantor Staf Presiden dan melantik Angga Raka Prabowo untuk jabatan keduanya menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin... Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilahan. Tantangan terbesar yang sekarang apa, Pak? Kenapa? Kemarin penunjukan. Kenapa? Penunjukan apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin, Pak? Ya, pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian. Sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa, Pak, agar tetap aman? Ya itu nantilah, saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih, Pak, melihat kondisi yang sekarang, Pak? Yang harus jadi prioritas, Pak, sekarang? Makanya saya kan belum ke kantor, dan di kantor saya kan dapat laporan. Baru saya nanti melihat. Dengan Pak Sapri, Pak? Dengan Pak Sapri itu kooperasi dengan Pak Sapri ya komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai Menko pasca demo ricu jadi concern juga di salah satu. Kenapa? Penanganan pasca demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Pak Prabowo? Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polhukam.
Koordinasi polisi. Berarti ini langsung sertijab ya Pak? Saya nanti ke sana. Hari ini ya Pak? Iya, langsung sana. Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim ya. Jadi ya